Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pada hari ini kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk pada hari ini kami boleh menikmati cinta kasih oleh Tuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Oleh itu Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena kebuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Oh Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku.
Shalom, selamat sore kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan dimanapun berada. Pada kesempatan yang indah ini kita boleh menikmati firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara mengenai kebangunan rohani. Judul firman Tuhan kita mau lakukan dengan yang terbaik, yaitu bangkit di tengah badai. Sebelum memulai, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami ucap syukur kami boleh merasakan hadirat-Mu di tengah kami, Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Biarlah urapan yang sempurna Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Rekan-rekan kami dimanapun kami berada, Tuhan, Engkau berkati mereka, supaya mereka boleh mendengarkan firman-Mu dan terbangun dengan kerohanian yang baru, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan dimanapun berada. Hari ini kita merasa bahagia kalau kita bisa berjumpa kembali. Tetapi alangkah kita boleh melihat kejadian-kejadian saat ini. Apakah keadaan kita ini sudah baik-baik saja hari ini? Di hadapan manusia mungkin iya, tetapi di hadapan Tuhan, tapi kita harus selalu serius. Kita harus melakukan apa yang terbaik. Apalagi desus-desus mengenai krisis ekonomi yang hari ini juga menyeruak ketidakstabilan global, kondisi politik yang hari ini bermunculan. Apapun yang terjadi di dunia ini selalu merasakan sesuatu hal tentang politik. Tekanan mental mungkin kita karena resesi, depresi itu menjadikan tekanan mental. Kecemasan yang bersifat general. Jadi kecemasan itu tidak melanda pada kita yang dewasa, tetapi hampir semua yang melanda. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa memberikan semangat pada diri kita? Ada satu kata yang boleh kita renungkan, adalah bangkit. Bangkit di sini merupakan suatu perintah atau instruksi atau ajakan untuk bergerak. Nah, bangkit di sini memberikan semangat kepada kita untuk melakukannya. Apalagi di tempat saat ini dengan adanya berbagai macam. Bangkit di tengah badai. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, hari ini cuaca tidak begitu baik. Tetapi kita mau lihat apa yang terjadi dalam badai kehidupan kita. Nah, mengapa kita lakukan? Kita masih ingat pertama kali pada waktu kita percaya kepada Tuhan. Hari itu juga kita merasakan bahwa Tuhan itu ada di tengah kita. Kita mau lihat, ada pembelajaran kita, ada 3 hal saja yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah terang Tuhan itu sudah bersinar, di mana pada waktu kita percaya, kita mendapatkan terang itu. Pada waktu kita percaya, terang itu sudah hadir di tengah kita. Kita mau lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-1, Yohanes pasal yang pertama. Ya, Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-4 sampai ke-5, pasal pertama ayat 4 sampai 8 maksud saya. Nah, di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah bernama Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dimanapun berada, kita menjadi orang percaya. Kita percaya bahwa terang itu sudah ada dalam kehidupan kita. Pada waktu kita di dalam kegelapan, kemudian kita mengaku dosa kita, kemudian kita bertobat, terang itu ada dalam kehidupan kita. Nah, Dia ada supaya kita hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak Ibu yang kekasih, kalau dunia ini penuh dengan banyak gejolak, penuh dengan banyak intrik dan sebagainya, mari kita akan memberikan terang itu sebagai kebangkitan kita
untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Dikatakan bahwa di ayat yang ke-6 dikatakan, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Saya mencoba merenungkan seperti ini dan mencoba mengaplikasikannya. Siapa sebetulnya kita ini? Kita ini adalah gambaran dari Yohanes secara rohani. Kita dipilih untuk menyampaikan terang. Dunia ini tidak baik-baik saja. Dunia ini penuh dengan banyak hal, fenomena-fenomena yang terjadi. Semua orang menjadi rasa takut, semua orang menjadi rasa khawatir, was-was, dan sebagainya. Tetapi kita yang mempunyai terang, kita diwajibkan untuk memberikan terang. Kita mau lihat juga, nah di ayat yang ke-8, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kalau saya menerjemahkan secara bebas, hari ini terang itu ada. Di mana? Di diri kita sendiri. Di diri kita supaya kita boleh menjadi orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu mungkin ingat amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19-20. Di sana dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, itu menjadikan kita hari-hari ini menjadi murid-murid Tuhan. Yohanes secara rohani. Untuk apa? Untuk menyampaikan terang itu, supaya orang bisa melihat bahwa kegelapan di dunia ini ada suatu titik terang, yaitu kita untuk bangkit. Mau Bapak Ibu bangkit? Nah, saya mau bangkit. Bangkit untuk apa? Bangkit untuk menyatakan bahwa di dalam dunia ini masih ada Kristus yang bercahaya dalam kehidupan. Masih ada Kristus yang menerangi kita untuk kita menjadi terang bagi semua orang. Yang kedua, pada waktu kita menjadi terang, terang itu dikatakan tadi tidak dapat menguasainya. Yang kedua adalah kita dipanggil untuk menjadi terang itu. Kita mau lihat di dalam Matius pasal yang kelima, Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Matius pasal yang kelima, ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Nah, kita dipanggil, kita menjadi saksi. Selama ini kita boleh merasakan bahwa berkat-berkat Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Kita selalu menikmati berkat itu. Tetapi Tuhan menginginkan kita bangkit untuk menjadikan terang bagi dunia ini. Yang pertama tadi dikatakan terang itu masih bercahaya dalam kehidupan kita. Terang itu ada di sekitar kita dan terang itu adalah kita. Yang kedua adalah kita dipanggil untuk menjadi terang itu. Kalau kita dipanggil untuk menjadi terang, kita bisa memberikan kesaksian hidup kepada orang-orang lain. Kesaksian di mana kita sudah merasakan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Saya boleh menggelitik Bapak Ibu, berapa lama kita percaya kepada Tuhan? Mungkin sudah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, mungkin puluhan tahun. Apakah kita sudah memberikan kebangkitan bagi orang lain? Apakah kita sudah memberikan kesaksian bagi orang lain? Orang lain butuh untuk kita, supaya kita bisa menguatkan mereka satu persatu, supaya dia tahu bahwa kita ini memberikan terang kepada mereka, supaya boleh menjadi saksi. Kita juga diminta untuk berdoa. Bapak Ibu mungkin pernah diminta rekan-rekan, tolong ya doakan saya, tolong ya berikan kesaksian, tolong ya ini dan sebagainya. Nah, orang-orang tersebut mempercayakan kepada kita untuk memberikan terang itu. Supaya apa? Supaya kita boleh memberikan setitik api untuk kebangkitan mereka. Supaya kita bisa memberikan kebakaran secara rohani. Biar mereka itu bisa melakukan banyak hal. Banyak yang melakukannya. Coba kita lihat. Saya tadi sudah mengatakan di Matius 28 ayat yang ke-9 dan ayat ke-19 dan 20. Kita mau lihat lagi ya Bapak Ibu ya.
Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tugas kita bukan saja menjadi terang, tetapi tugas kita adalah untuk pergi menjadikan semua bangsa murid. Kita tidak pernah melihat bangsa mana yang jadi orang Kristen. Kalau dunia ini boleh mematahkan, banyak orang-orang di beberapa negara sudah menjadi Kristen. Tetapi Allah tidak melihat itu. Allah melihat semua bangsa boleh dijadikan sebagai murid. Semua bangsa boleh dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk mendapatkan terang itu. Untuk bisa bangkit. Nah, ayat yang ke-20, saya boleh menekan di sini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka. Bapak Ibu yang kekasih dimanapun berada, selama kita boleh menjadi murid-murid Tuhan, kita juga menjadi anak-anak Tuhan. Selama itu pula kita banyak sekali mendengarkan firman Tuhan. Selama itu pula kita banyak mendengarkan kesaksian-kesaksian yang begitu luar biasa, di mana saudara-saudara kita sudah disembuhkan, saudara-saudara kita dipulihkan, saudara-saudara kita diberkati. Nah, itu yang kita lihat. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita juga merasakan bahwa kita sudah menikmati berkat Tuhan. Kita sudah menikmati kesehatan yang bagus, yang prima hari ini. Alangkah baiknya kalau kita itu boleh mengajarkan kepada mereka. Supaya Pak, mereka-mereka yang belum percaya atau rohaninya yang masih lemah atau imannya yang masih lemah boleh menjadi kuat. Supaya kita boleh bisa membangkitkan kerohanian mereka. Membangkitkan supaya mereka boleh bangkit dan boleh menyala-nyala. Biarlah di dunia ini boleh melihat apa yang terjadi karya Tuhan. Bukan lewat kita sendiri, tetapi lewat kita untuk orang lain. Dan orang lain bisa menyebarkan kepada orang lain pula. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, itu yang diajarkan. Dan dikatakan bahwa kita tidak akan sendirian, tetapi Tuhan itu akan menyertai kita sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman berbicara sampai nafas hidup kita, di mana Tuhan akan meminta kita untuk pulang. Nah, di situ juga akhir kehidupan kita. Selama kita masih ada, selama kita masih di dunia ini, mari kita berjuang. Kita bekerja untuk boleh membangkitkan kerohanian orang-orang supaya mereka boleh bangkit dan menjadi terang. Amin, Bapak Ibu. Nah, apa saja yang kita pelajari firman Tuhan itu? Kita masih ingat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan itu mengajarkan kita banyak hal. Supaya apa? Mengajarkan kita menjadi tetap setia. Bukan hanya kita mengajarkan mungkin berdiri di atas mimbar, tapi mengajarkan apa yang kita punyai untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita, cucu kita, tetangga kita, semuanya. Bahkan dikatakan tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, serta untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu yang diminta oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, pada waktu kita menjadi percaya, terang itu ada dan kita boleh dipanggil untuk menjadi bagian dari kehidupan. Yang ketiga adalah, Bapak Ibu boleh merasakan enggak, apakah Tuhan itu masih bekerja sampai hari ini? Ya, kalau saya merasakan bahwa Tuhan itu masih bekerja. Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Tuhan itu sampai hari ini melakukan kegiatannya setiap hari. Pada pagi hari Tuhan itu sudah menyediakan matahari untuk kita, air untuk kita, udara untuk kita. Kita mau lihat ada apa? Ratapan pasal yang ketiga,
Ratapan pasal yang ketiga. Ya, Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai 23. Dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Tidak berkesudahan, berarti Tuhan itu sampai hari ini bekerja. Tuhan itu masih ada di tengah kita. Tuhan itu selalu menyediakan, bahkan tak habis-habisnya rahmat-Nya, dan selalu baru setiap pagi. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saya yakin dan percaya setiap hari kita membaca Alkitab. Kalau kita boleh introspeksi, apakah bacaan kita setiap hari itu selalu sama? Ternyata tidak. Saya di Dewasa Muda itu ada program baca Alkitab sehari 3 pasal. Ini ada di 7 kali putaran. Semua itu berbeda. Kenapa? Karena Tuhan itu masih bekerja. Tuhan itu selalu ada. Bahkan di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-7 dikatakan, maksud saya Yohanes 5 ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, Bapa itu bekerja, Allah bekerja. Setiap hari kita boleh melakukan pekerjaan kita. Bahkan dalam kehidupan kita boleh melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Karena apa? Karena pada saat kita masih ada, kita harus melakukan pekerjaan kita. Pekerjaan kita adalah pekerjaan di mana yang bisa kita lakukan. Pekerjaan di mana, apa, dan bagaimana kita lakukan. Coba kita lihat. Di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Ya, Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Dan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaannya baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Nah, memulai pekerjaan, sekali lagi, memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Bekerja. Kita melakukan pekerjaan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita stagnan saja, tetapi kita boleh bangkit. Kita boleh terus bekerja. Karena apa? Karena Tuhan itu masih bekerja dalam setiap harian. Mazmur 121 ayat yang ke-4 sampai ke-8, ya, ayat yang ke-4 sampai ke-8 dikatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan itu menjaga kita. Selama kita bekerja, Tuhan itu selalu ada. Apa pekerjaan kita? Pekerjaan kita adalah memberikan terang kepada mereka. Supaya apa? Supaya boleh bangkit di antara mereka. Kita menjadi terang untuk memberikan kebangkitan kepada mereka. Jadi pada waktu dunia ini merasakan tidak baik-baik saja, Bapak Ibu dengan saya mempunyai tugas adalah untuk membangkitkan orang-orang tersebut supaya boleh menjadi orang-orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka menjadi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, apa yang kita dapatkan pelajaran kita hari ini dalam KKR hari ini adalah di mana kalau kita dalam dunia ini merasakan sesuatu yang tidak baik, tapi kita sebagai apinya Tuhan untuk bangkit, kita sebagai terangnya Tuhan untuk bangkit dan membangkitkan mereka supaya mereka boleh menjadi terang, dan terang itu boleh dinikmati semua orang, dan terang itu membawa damai bagi semua orang. Karena apa? Karena Kristus adalah damai. Dia selalu ada beserta kita dan penyertaannya selalu ada sampai selama-lamanya. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur, kami sudah merasakan bahwa kami boleh menikmati firman-Mu. Kami boleh merasakan Engkau hadir dan membangkitkan kami, supaya kami ini boleh menjadi anak-anak-Mu, boleh menjadi terang-Mu, dan kami boleh menerangi semua orang dalam dunia ini. Tuhan, pada program KKR ini Tuhan, berikan kami semangat untuk kembali melayani Engkau, karena Engkaulah sumber dari segalanya, karena Engkau sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu selalu ada menyertai kami, dan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan menyertai kami semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan, amin. Sampai ketemu pada KKR berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.